Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT karena di pagi hari yang sangat sejuk ini dikaruniai Allah kesehatan yang baik, hati yang baik, pikiran yang baik, sehingga bisa beraktivitas di pagi hari. Alhamdulillah, puji syukur. Bagaimana kabarnya teman-teman yang suka belajar hukum? Alhamdulillah ya, sehat-sehat saja kan? Hari baru, semangat baru kita isi hari ini dengan harapan lebih baik daripada hari kemarin, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya Allah, terima kasih, puji syukur. Supaya belajarnya lancar dan ada manfaat dari belajar ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar kriminologi, yaitu ilmu tentang pembelajaran arti kejahatan secara luas dari kata crime dan logos. Crime artinya kejahatan, logos itu artinya ilmu. Apa sih belajar kejahatan secara luas? Kita tahu semua bahwa kejahatan itu adalah sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi kejahatan itu membuat orang lain takut, cemas, rugi karena kehilangan harta, kehilangan nyawa dan sebagainya, sehingga harus dicegah dan ditanggulangi supaya tidak merugikan orang lain. Kawan-kawan yang gemar belajar hukum, ya, hukum itu sangat-sangat menarik ya. Kriminologi ini adalah bagian dari hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur masalah-masalah kejahatan ya, yang diatur atau dasar hukumnya diatur pada KUHP, yang alhamdulillah sudah ada KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Jadi kejahatan ini karena merugikan orang lain, merugikan masyarakat, maka harus dicegah, ditanggulangi. Kriminologi ini adalah ilmu pendukung dari hukum pidana. Supaya apa? Kalau kita mengetahui kriminologi, maka kita bisa mengetahui apa sih kejahatan itu, bagaimana bentuk-bentuk kejahatan, apa yang menyebabkan orang melakukan kejahatan. Kemudian yang paling penting, di mana diatur dasar hukumnya. Kemudian apa saja sih contoh kejahatan itu, baik yang diatur di KUHP maupun yang di luar KUHP. Dan penting ini, yaitu penting banget bagaimana cara mencegah dan menanggulangi. Kalau mencegah itu sebelum terjadinya kejahatan, kalau menanggulangi itu sudah terjadi kejahatan. Keduanya sama-sama penting. Kita mencegah supaya kejahatan itu tidak berkembang ya, tetapi kalau menanggulangi supaya orang tidak melakukan kejahatan lagi, jadi mereka jerah ya. Karena apa? Kalau mereka melakukan kejahatan, ada sanksi atau hukuman bagi mereka. Ada pidana penjara, ada pidana penjara seumur hidup ya, ada pidana denda dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kriminologi mempelajari hukum pidana, mempelajari kejahatan secara luas, mendukung hukum pidana supaya para penegak hukum, polisi, jaksa, terutama hakim dalam membuat keputusan itu adil, bijaksana, dan beradab berdasarkan nilai-nilai luhur ya, agama, kemanusiaan, Pancasila dan sebagainya. Misalnya polisi ya, untuk mendapatkan bukti, untuk wawancara, untuk interogasi pada pelaku kejahatan itu harus menggunakan cara-cara yang
manusiawi. Jaksa juga harus sesuai bukti membuat penuntutannya. Hakim dalam membuat keputusan itu bisa melihat bagaimana penjahat atau pelaku kejahatan itu diproses persidangan, ya, dengan bukti-bukti yang ada. Apakah dia itu jujur dalam memberi keterangan atau dia itu suka menggunakan kata-kata yang bohong atau dusta, yang ini nanti akan terlihat. Kemudian dengan pengetahuan tentang kriminologi, maka hakim bisa membuat kesimpulan dan keputusan yang bagus, baik bagi pelaku kejahatan maupun korban kejahatan. Saudara-saudara, kalau kita ngomong tentang kejahatan, apa sih kejahatan itu? Ya, kejahatan itu adalah kelakuan yang bersifat merugikan dan menimbulkan banyak kerugian serta ketidaktenangan dalam suatu masyarakat. Ya, harapannya hidup itu kita tenang, damai, tidak ketakutan, tidak cemas, ya. Tapi kalau ada kejahatan, misalnya pencurian, perampokan, ya, penganiayaan, pemerkosaan, terorisme, korupsi, ya, itu hidup menjadi tidak nyaman, ya, tidak tenang, kacau dan sebagainya. Maka kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas atau ditanggulangi. Jadi kejahatan itu adalah perbuatan yang merugikan dan membuat tidak tenang masyarakat. Ya, tapi kalau arti kejahatan secara yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Jadi yang melawan hukum, ya. Jadi hukum itu dibuat, ya, terutama hukum pidana itu dibuat apa saja perbuatan yang dianggap melanggar hukum, ya, dengan unsur-unsurnya. Itu masuk wilayah hukum pidana. Ini kita belajar kriminologi, ya. Jadi ada arti kejahatan secara umum seperti saya jelaskan yang pertama, ada arti kejahatan secara yuridis, yaitu perbuatan yang melawan hukum, melanggar hukum, ya. Kalau ranah hukum pidana yaitu melanggar hukum pidana yang dasar hukumnya KUHP atau undang-undang di luar KUHP. Tetapi kalau arti kejahatan secara sosiologis adalah tingkah laku yang merugikan korban serta masyarakat. Jadi kalau secara sosiologis, dari tinjauan masyarakat, kejahatan itu adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, ya, hampir sama pengertiannya dengan kejahatan secara umum, ya. Kejahatan itu bisa melanggar hukum, bisa juga melanggar norma-norma yang tidak tertulis, misalnya hukum adat atau nilai-nilai yang ada dalam agama, ya, dalam Pancasila dan sebagainya. Ya, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang dianggap baik jika dilanggar karena perbuatan itu tercela, ya, maka ini bisa juga disebut kejahatan. Contohnya apa? Kalau kejahatan yang melanggar undang-undang itu misalnya pencurian, korupsi, kemudian ada terorisme, ada pornografi, ya, ada yang KUHP, kejahatan konvensional, ada yang di luar KUHP, kejahatan modern misalnya, ya. Tapi yang melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, misalnya hukum tidak tertulis, melanggar norma-norma sopan santun, misalnya tidak boleh berciuman di taman. Nah, kalau di negara kita itu sesuatu yang melanggar sopan santun, ya, tidak etis. Saya kira pengertian kriminologi, ruang lingkupnya serta pengertian kejahatan secara umum seperti itu. Ya, terima kasih karena sudah mau belajar, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, ya. Dari komen-komen nanti Ibu akan tahu bagaimana sih masyarakat aktif untuk belajar hukum. Terima kasih.